Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Winani, saya prodi PAIA semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Bapak Fikra M Najib MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelumnya, pengertian media pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Media menurut Kigne. Media adalah alat atau komponen yang dapat memacu proses belajar siswa. Sedangkan media menurut Briggs, media adalah alat atau alat fisik untuk menyajikan pesan yang digunakan untuk merangsang siswa agar mau belajar. 3. Media Fleming. Menurut tahun 1987, media adalah alat yang ikut campur untuk menyampaikan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Vernos, media pendidikan adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai manusia, benda, atau peristiwa yang membuat siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dari beberapa pendapat menurut para ahli tentang media, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa media adalah sesuatu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemauan siswa mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan media pendidikan Islam di sini adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim. Adapun hadis tentang media pendidikan Islam, dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan sesuatu dengan menggunakan jari sebagai medianya. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim ada dalam surga seperti ini." Nabi Muhammad mengisyaratkan kedua jarinya yang dirapatkan, yakni telunjuk dan jari tengah. Dari hadis di atas disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW sedang memberikan pelajaran tentang posisi yang memelihara anak yatim, yakni menduduki kedudukan tinggi dan terhormat di dalam surga nantinya serta berdampingan dengan Nabi. Rasulullah SAW menggambarkan hal itu dengan dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan. Dengan demikian, para sahabat dapat menangkap dan mengerti pelajaran yang disampaikan dengan mudah. Adapun manfaat media dalam pendidikan, pada dasarnya manfaat media pendidikan adalah alat bantu belajar mengajar yang dapat mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang diciptakan oleh para pendidik. Menurut Hamalik 1986, penggunaan media dalam proses pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan keinginan, minat, motivasi, rangsangan, kegiatan belajar, dan mempengaruhi psikologis pada siswa. Sedangkan menurut Levy dan Lenz tahun 1982 telah mengungkapkan fungsi dari media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat tersebut dapat dipaksa sebagai media dalam pendidikan Islam adalah 1. Rasional atau sesuai dengan akal. Yang kedua, ilmiah atau sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ekonomis atau sesuai dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, praktis atau dapat dengan mudah digunakan dalam sekolah. Dan yang kelima, fungsional atau berguna dalam proses pembelajaran. Beberapa manfaat penggunaan media proses pendidikan Islam adalah 1. Memperjelas penyampaian pesan atau informasi. 2. Meningkatkan perhatian peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga yaitu mengatasi terbatasnya indera, ruang, dan waktu. Selanjutnya yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik akan peristiwa di lingkungan mereka atau menimbulkan terjadinya interaksi langsung antara pendidik, masyarakat, dan lingkungan. Sedangkan Abu Bakar Muhammad menjelaskan bahwa media dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai 1. Memperjelas materi pelajaran yang sulit.
2. Membantu siswa untuk mempermudah pemahaman. 3. Menjadikan pelajaran lebih menarik. Yang keempat, merangsang siswa dalam meningkatkan kecintaan. Kelima, yaitu melatih belajar untuk dan menumbuhkan kemauan kerasnya untuk mempelajari sesuatu. Selanjutnya, membentuk kebiasaan anak dan melatih anak melahirkan sebuah pendapat. Yang selanjutnya, membantu konsentrasi anak dalam memperhatikan dan menangkap suatu pelajaran. Dan selanjutnya, meningkatkan ingatan. Lanjut, mempertajam indera dan memperhalus perasaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kemauan anak untuk belajar. Dari beberapa uraian mengenai manfaat dalam pendidikan Islam di atas, sudah jelas bahwa media sangat berpengaruh pada pembelajaran, baik itu pada pendidikan Islam sekalipun. Misalnya saja, pada saat menerangkan cerita-cerita tentang kenabian, kita dapat menggunakan media buku cerita para nabi, video, atau bahkan film. Selain itu, ketika pada proses pelajaran Al-Quran, siswa akan senantiasa lebih mudah ketika dibantu dengan tape recorder atau yang menyediakan suara hafiz Al-Quran yang sudah sangat fasih membacanya. Dengan begitu, siswa lebih mudah untuk memahami pelajaran yang telah disampaikan. Jenis-jenis media pendidikan Islam. Para ahli telah membagi media pendidikan yang bersifat benda atau bukan benda, yaitu menurut Zakiyah, media pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu benda. Nah, di sini terdapat Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah. 2. Sumber daya alam, yaitu terdapat hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu gambar-gambar yang dibentuk seperti grafik atau kaligrafi. Dan yang keempat, gambar yang diproyeksikan seperti video. Dan yang kelima, jenis audio recording seperti kaset, tape record, atau radio. Selain alat yang berupa benda, ada pula media yang bukan benda seperti keteladanan, perintah dan larangan, ganjaran dan hukuman. Berikut adalah penjelasannya. 1. Keteladanan. Allah telah mengutus Muhammad untuk dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Maka begitu pula dengan pendidikan Islam yang pada hakikatnya menjunjung tinggi misi rahmatan lil alamin, yaitu mengajak manusia agar tunduk dan mengikuti aturan serta hukuman Allah. Misi ini kemudian ditampilkan dalam pendidikan Islam dengan membentuk kepribadian peserta didik yang mempunyai jiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan mempunyai moral yang tinggi. Al-Ghazali sudah juga menjelaskan ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni amanah dan tekun bekerja. Yang kedua, lemah lembut dan penyayang. Yang ketiga, memahami dan senantiasa berlapang dada. Yang keempat, tidak rakus pada materi namun berpengetahuan luas. Dan yang terakhir yaitu istiqomah dan menjunjung tinggi prinsip. Yang kedua yaitu perintah dan larangan. Perintah dalam pendidikan Islam adalah berupa anjuran, pembiasaan dan peraturan umum yang harus ditaati oleh seluruh peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan perintah adalah 1. Jangan memerintah bila tidak perlu. Yang kedua, perintah ditetapkan dengan niat dan hati yang baik. Yang ketiga, jangan memerintah apabila perintah pertama belum dilaksanakan. Yang keempat, diperhatikan akibatnya. Dan yang terakhir yaitu bersifat umum. Apabila perintah adalah keharusan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka larangan adalah keharusan untuk tidak melakukan hal yang merugikan, seperti larangan berbincang dengan suara besar, larangan berbuat tidak baik, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran atau hadiah adalah sebuah pemberian yang menyenangkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam belajar dan sikap. Ganjaran yang dapat diberikan oleh seorang guru terhadap muridnya adalah 1. Mengangguk-anggukkan kepala, tanda ia senang terhadap jawaban yang diberikan si anak. Yang kedua, memberikan kata-kata pujian atau yang mengembirakan.
Yang ketiga, memberikan hadiah berupa benda-benda yang berharga. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang diberikan kepada si anak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk antisipasi agar pelanggaran tersebut tidak diulangi. Ada dua tipe hukuman, yakni hukuman yang dilakukan karena ada pelanggaran dan hukuman yang dilakukan agar mengantisipasi tidak terjadi pelanggaran. Ciri-ciri hukuman dalam ranah pendidikan menurut Asma Hasan Fahmi adalah: 1. Agar si anak memperoleh perbaikan dan pengarahan. 2. Agar si anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga yaitu guru juga harus tegas dalam memberikan hukuman. Apabila memang sikap lunak tidak dihiraukan, maka membutuhkan sikap yang lebih keras. Kesimpulan dari materi ini yaitu alat media yang berupa non-benda juga perlu mendapatkan zakiyah darajat. Menyebutkan pengertian alat pendidikan sama dengan media pendidikan sebagai sarana dan diskusi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.